Shalom, salam sehat selalu, sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai ayat 20. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 17 dan 18. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Menjadi pengikut Yesus. Yesus memanggil dan memilih yang menjadi pengikutnya adalah dari semua kalangan. Tidak hanya orang terpelajar, tidak hanya orang yang terpandang, tetapi semua orang tanpa memandang status dan keberadaannya. Yesus memberikan tawaran dan tidak pemaksaan. Yesus mengajak tanpa paksaan. Bahkan jika membaca perihal mengikut Yesus, dipaparkan dengan jelas hal apa yang akan dialami oleh orang yang mengikut Yesus, yaitu penderitaan dan memikul salib. Mengikut Yesus adalah panggilan dan anugerah yang kita syukuri, sehingga kita dimampukan melakukan tugas panggilan tersebut. Dalam perikop kita hari ini dinyatakan bahwa murid Yesus yang pertama adalah dari kalangan para nelayan, yang mungkin saja mereka kesehariannya tidak lepas dari menjala ikan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan mungkin tidak terpikirkan untuk datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Menangkap ikan merupakan pekerjaan utama di sekitar Danau Galilea. Menangkap ikan dengan jala adalah metode yang paling umum. Yesus memanggil murid-murid untuk menjadi penjala manusia dengan tenaga yang sama yang mereka gunakan untuk menangkap ikan sebagai makanan. Injil akan seumpama jala yang mengangkat orang-orang dari perairan yang gelap kepada terangnya hari dan mengubah kehidupan mereka. Respon dari Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes perlu kita renungkan. Apakah mungkin mereka terlalu lelah melakukan pekerjaan setiap hari sehingga mereka segera meninggalkan pekerjaan dan orang tuanya dan pergi mengikut Yesus? Tidak begitu diceritakan. Tetapi keputusan mereka segera, walau dalam perjalanannya kelak, mereka harus mengalami proses pertumbuhan iman, hingga mereka siap menjadi rasul setelah tercurahnya Roh Kudus. Keputusan mereka tidak menunjukkan bahwa hanya kemudahan yang akan mereka alami sebagai pengikut Kristus, sebagai murid yang pertama. Justru mereka menghadapi banyak pembelajaran, sebab pada dasarnya Yesus ingin mengajar, melatih, dan mempersiapkan mereka menjadi penjala manusia. Mereka akan menggunakan Injil dalam membawa perubahan dalam hidup banyak orang. Dan diharapkan yang mereka jala juga akan menjadi penjala manusia berikutnya. Sehingga semakin banyak yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tantangan sebagai pengikut Kristus sudah pasti. Dan Yesus mengetahui tantangan yang akan dihadapi para pengikutnya. Terlebih setelah Yesus naik ke surga, janji penyertaannya hingga akhir zaman adalah kabar baik bagi kita.
Tetapi di baliknya Yesus mengetahui hal apa yang akan dihadapi oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bergerak dari zona aman dan nyaman untuk melakukan tugas panggilan adalah keputusan yang harus kita lakukan dalam hidup ini demi Yesus Kristus. Bukan demi keuntungan dan popularitas pribadi, semata-mata hanya karena ingin melakukan tugas panggilan kita masing-masing. Di dalamnya dibutuhkan keyakinan penuh tanpa keraguan, kebimbangan. Mengikut Yesus, hal pertama adalah keyakinan hati dari diri kita sendiri dan kemudian menapaki perjalanan hidup dengan mengandalkan kasih setia Tuhan yang memampukan kita menjadi penjala manusia. Injil menjadikan seluruh umat Allah sebagai misionaris. Di manakah kita menebarkan jala kita? Bagaimanakah Allah dapat memakai kita untuk menjala jiwa manusia? Mari kita renungkan masing-masing dalam kehidupan kita. Sejatinya Allah memakai kita semua orang percaya sebagai penjala manusia. Bahkan Allah menyediakan orang-orang yang kepada mereka kita harus menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan Injil Kristus melalui cara hidup kita, dan mereka boleh diubahkan, boleh mengalami perubahan dari kehidupan yang gelap kepada terang kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu, membawa perubahan, membawa terang Injil ke seluruh dunia. Dan kami boleh hidup di dalam terang Injil itu. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.